Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan channel Kang Agus Tegal dalam keadaan sehat walafiat, berkah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari ridho inilah merupakan bekal utama kita beramal soleh dalam setiap saat, dalam rangka memanifestasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar khairun nas anfa'uhum linnas, agar manusia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan kisah bersejarah, peristiwa bersejarah yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana, mengapa kok jasad Ashabul Kahfi yang sudah tidur selama 309 tahun itu tidak hancur, tidak remuk, melainkan masih utuh. Ini jawaban yang spontan karena ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Ini kita hanya menjawab itu mukjizat Allah. Itu bukti kebenaran Allah ya. Tapi bagaimana kita membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran agar kita semakin kuat imannya kepada Allah. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu bukan hanya sekedar dongeng ataupun apalah artinya khayalan atau narasi saja, tetapi ini benar-benar kebenaran itu bisa kita buktikan melalui teori-teori yang sudah pernah ditemukan oleh para ahli ya. Yang itu merupakan juga karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap kebenaran, meskipun kebenaran itu yang dilakukan oleh manusia itu hanya bersifat nisbi saja. Karena kebenaran yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam setiap usaha kita ya, dalam usaha kita melaksanakan Iqra bismi rabbik, yang mengkaji, membaca, meneliti ya, baik yang ada tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam Al-Quran maupun juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak tertulis. Kalau yang di dalam Al-Quran dan hadis, sunnah itu adalah yang tertulis. Tetapi jangan lupa lepas daripada konteks keimanan. Karena memang Al-Quran itu selaras dengan kemajuan teknologi, sains dan teknologi itu yang sudah dilakukan oleh kita manusia atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tauhid itu menunjukkan sebagai sumber daripada berpikir ilmiah manusia. Itu jangan lepas dari itu. Kalau lepas dari itu maka akan berbahaya dan menjadi orang yang murtad. Oleh karena itu sangat kita berhati-hati di dalam kaji atau berpikir secara ilmiah
yang kita tidak bisa meninggalkan tauhid kita sebagai sumber berpikir ilmiah. Oleh karena itu kita selalu akan akan mengakhiri kata-kata dalam setiap pembicaraan kita dengan wallahu a'lamu bissawab. Allah lah yang lebih mengetahui tentang hal-hal yang benar gitu ya, yang benar. Karena pengertian menurut Allah, tafsir menurut Allah itu adalah lebih luas daripada tafsir yang manusia kaji gitu lah, yang manusia kaji. Maka dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua dari kisah Ashabul Kahfi itu. Kebenaran kisah Ashabul Kahfi ternyata tidak hanya bisa dibuktikan dengan keberadaan gua yang berada di Ar-Raqim di Yaman, Amman ya, Yordania. Tetapi juga informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait para pemuda tersebut juga dapat dibuktikan secara ilmiah. Kisah mereka sebagaimana diinformasikan dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26 selaras dengan teori relativitas Einstein. Meskipun jumlah mereka, lokasi gua dan zaman terjadinya peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan, tetapi kita tidak ada salahnya. Satu hal yang disepakati bersama yaitu bahwa mereka hidup melintasi zaman. Artinya apa? Orang-orang zaman dahulu, terutama kalangan barat yang memiliki pandangan miring terhadap Islam, menganggap kisah Ashabul Kahfi hanyalah cerita fantasi. Mari kita buktikan. Mereka menganggap cerita ini tidak masuk akal, tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Baik bagi kaum pemuja akal. Sesuatu yang tidak masuk akal adalah sesuatu yang tidak benar. Padahal akal manusia sangat terbatas. Bisa jadi sesuatu yang tidak masuk akal justru sangat masuk akal. Setelah kita buktikan, hanya saja akal belum mengetahuinya, akal belum mampu menjangkaunya. Beberapa ratus tahun silam, tak seorang pun akan percaya bahwa seseorang dapat berbicara dengan seseorang yang terpaut jarak sampai ribuan kilometer. Sekarang kita saksikan, jangankan berbicara dan mendengarkan suara, gambar orang yang di belahan dunia lain pun bisa kita saksikan. Jangankan sekedar melihat negara lain, melintasi benua, bahkan pergi keluar bumi, keluar angkasa pun dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin. Demikian pula dengan kisah Ashabul Kahfi. Peristiwa yang dulu dianggap mustahil, kini sudah dapat dibuktikan secara ilmiah melalui ilmu fisika modern. Teori
teori relativitas Einstein menyebutkan jika suatu benda, makhluk hidup, atau apapun yang bergerak dengan kecepatan tertentu mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan mengalami dilatasi waktu atau waktu melambat dan kontraksi panjang. Nah, teori relativitas tersebut bisa digunakan untuk menganalisis kebenaran kisah Ashabul Kahfi sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Itulah gambaran yang dilakukan, gambaran yang dipaparkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tersirat, ayat tersebut menyatakan bahwa Ashabul Kahfi hidup melintasi zaman. Lalu bagaimana bisa mereka tertidur selama 309 tahun? Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis melalui fisika modern, yaitu teori relativitas Einstein. Pada ayat ke-18 disebutkan bahwa para pemuda dibalikkan ke kanan dan ke kiri. Itu artinya selama berada dalam gua mereka digerakkan dengan kecepatan tertentu. Lalu berapa kecepatan mereka hingga dapat hidup melintasi zaman itu? Jika kita lihat informasi yang disampaikan Al-Quran, ada beberapa hal yang bisa dianalisis untuk membuktikan kebenaran Ashabul Kahfi. Sebagaimana penjelasan teori relativitas tadi, jika suatu benda bergerak dengan kecepatan tinggi, maka selalu mengalami dilatasi waktu dan mengalami kontraksi panjang. Ketika mereka digerakkan ke kanan dan ke kiri, yang berarti bergerak bolak-balik, gini. Maka sesuai dengan teori fisika, sebuah benda yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah semula, benda tersebut akan berhenti sesaat sebelum berganti arah. Nah, berhenti, berbalik arah, dibolak-balik.
Pada saat berhenti sesaat itu, ukuran benda akan kembali seperti semula. Sehingga setiap saat mereka akan berubah dari ukuran semula, mengecil lalu menghilang. Kemudian membesar kembali ke ukuran semula. Dan begitu seterusnya. Mereka digerakkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan bagaimana wujud mereka, tentunya sangat mengerikan, bukan? Kemudian pada ayat ke-11 dijelaskan bahwa telinga mereka ditutup selama beberapa tahun di dalam gua. Kenapa telinga mereka ditutup? Sebagaimana kita ketahui, bunyi yang ditimbulkan oleh suatu benda yang bergetar atau bergerak akan menggetarkan udara. Lalu udara akan menggetarkan selaput telinga. Ketika gendang telinga mendapatkan frekuensi getaran yang sama dengan getaran frekuensi getaran benda, maka si pendengar akan mendengar bunyi yang sangat dahsyat. Akan tetapi, jika suatu benda bergerak di atas kecepatan bunyi, maka akan terjadi patahan gelombang supersonic fracture yang menimbulkan ledakan suara yang luar biasa kuatnya, bahkan bisa mengakibatkan pecahnya kaca dan bangunan. Jangankan supersonik, pesawat Boeing saja, Boeing 737, ini sudah luar biasa menggetarkan rumah-rumah yang, atau mungkin bandara, bangunan-bangunan di dalam bandara akan bergetar. Sebagaimana kerasnya suara pesawat tadi, apalagi supersonik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini bisa disaksikan saat pesawat supersonik diterbangkan hingga mengeluarkan yang meledak-ledak yang dapat meruntuhkan kaca-kaca dan bangunan di sekitarnya. Demikian pula yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup telinga mereka selama beberapa tahun untuk melindungi gendang telinga mereka dari ledakan-ledakannya. Suara yang ditimbulkan oleh gerakan mereka yang sangat cepat, sehingga jasad ini, menurut teori ini, masih utuh, tidak hancur, karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digerakkan. Hanya itu saja di bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita yang lebih mendalam, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.